أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu tercurah limpahkan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita agar mencapai derajat abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena syukur ini adalah puncak daripada ibadah. Bahkan seorang itu kenapa diperintahkan sholat, kenapa diperintahkan taat, diperintahkan infak, sedekah dan lain sebagainya, karena dalam rangka mewujudkan syukurnya kepada Allah. Allah yang menjadikan kita dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak punya menjadi punya, yang dari lapar menjadi kenyang. Maka wujud mensyukuri atau konsekuensi daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mensyukurinya, yaitu dalam rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh manusia. Allah utus menjadi rahmat bagi semesta alam, dan tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Baik, para jamaah, Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf sedikit terlambat karena alhamdulillah tadi sudah sampai sebelum jam 9, tapi kami perlu kontakkan dulu dengan orang tua, dengan Abi, sehingga kami lebih pentingkan, ya, kami lebih utamakan kedudukan orang tua dibandingkan pengajian yang masih bisa sedikit ditunda. Baik, para jamaah sekalian, a'azani Allah wa ikum ajma'in. Sebelum kita mulai, barangkali hadis yang akan kita bahas dalam hadis yang ke-30 insyaallah, masih ada sebagian yang bertanya-tanya terkait dengan, sebentar saya angkat telepon orang tua dulu ya. Ya Bi, gimana Bi? Udah mulai kajian? Itu Sukma udah pulsa biasa itu udah dikasih ke Sukma dia nomornya. Ya di telepon aja, telepon biasa aja Bi. Baik, insyaallah nanti kita akan kaji hadis yang ke-30. Namun sebelum itu ada dua perkara yang perlu kita sampaikan. Pertama, karena masih ada yang beberapa yang tanya tentang kapan sebetulnya kita berpuasa Asyura, ya.
Apakah diniatkan hari ini, kemarin, atau besok? Terkait juga dengan tasu'anya. Nah, rinciannya nanti insyaallah akan dibahas oleh Al-Ustaz Salim Al-Muhdar hafizahullahu taala. Namun sedikit kami sampaikan, kemarin kami baca sebuah fatwa dari Al-Syekh Al-Imam bin Baz rahimahullahu taala, yang intinya, ya kami terjemahkan secara bebas karena fatwanya saya cari, letaknya saya lupa. Intinya adalah bahwa kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan kapan awal Muharram, apakah sebelumnya, apakah pas, apakah setelahnya. Yang mana itu semuanya berkaitan dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa di 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura. Yang mana tentunya kita tahu bahwa puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan yang ditekankan adalah puasa Asyura. Dan Nabi bercita-cita untuk puasa Tasu'a, namun Nabi lebih didahului oleh kematian sebelum melaksanakannya. Artinya niatan yang sudah ada tapi belum sempat kejadian. Maka seorang boleh berpuasa hanya Asyura. Asy-Syaikh Al-Imam bin Baz rahimahullah, beliau berkata, kenapa tidak perlu dipermasalahkan? Karena berkaitannya dengan puasa sunnah, tidak sebagaimana Ramadan yang kaitannya adalah puasa wajib, bahkan termasuk salah satu daripada rukun Islam. Ya, maka insya Allah tidak masalah. Bahkan sebagaimana kita tahu, orang berpuasa niatannya itu siang hari boleh kalau sunnah, ya. Nah, tapi kalau dalam rangka ihtiyatan, jaga-jaga, mengambil jalan yang selamat, ya kalau kami sarankan puasanya Senin kemarin, Selasa dan besok, Senin, Selasa, Rabu. Sekaligus diniatkan puasa 3 hari setiap bulannya. Ya. Nah, demikian barangkali saran kami, ya, agar tidak ragu atau tidak bimbang terkait dengan puasa Asyura. Walaupun tidak perlu dipermasalahkan karena hukumnya hanya sampai pada derajat sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita nanti akan ada tambahan kajian, walaupun buku sebelumnya belum selesai yang berkaitan dengan fadilah amal, tapi mungkin selang-seling, ya, insyaallah, yaitu salah satu buah karya dari Ustaz Al-Fadil Yazid bin Qadil Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang judulnya adalah Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Nah, itu boleh silakan kami rekomendasikan untuk segera dibeli, karena di sana berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Kitab-kitab apa saja untuk para penuntut ilmu untuk teguh di atas akidah dan sunnah yang sahihah, terutama dihadapkan dengan fitnah akhir zaman. Ya, apa yang perlu dia mulai dari belajar bagi para penuntut ilmu ada di kitab tersebut. Kenapa kami ingin bahas kitab tersebut? Karena bukunya kami punya dan langsung dihadiahkan oleh beliau ketika kami dituntun tangan kami dari musola beliau sampai depan rumahnya, mengobrol 4 mata dengan beliau sebelum beliau wafat, ya, beberapa tahun lalu. Kami ingin sampaikan para jamaah sekalian bahwasanya kami bukan murid dekat beliau,
Ya, jadi kalau ditanya apakah muridnya, bukan. Kami nggak pernah mondok sama beliau. Kami juga terbilang tidak rutin kajian dengan beliau karena ya selain daripada kesibukan, kami juga sama di bidang dakwah, sehingga tidak sering bertepatan antara jadwal kajian dengan kami. Maka hanya sebagai orang yang menjadikan sumber ilmu, terutama masalah apa? Akidah tauhid, yang sampai akhir hayatnya dakwah beliau kita tahu terus menyadarkan umat akan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ya, dan ini bentuk kasih sayang seorang dai ketika mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah, dan memperingatkan manusia dari bahayanya syirik. Itu adalah sebuah wujud cinta yang paling dalam dari seorang dai, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, pertemuan kami dengan beliau beberapa kali secara langsung dekat rumah dan musholanya. Salah satunya adalah pertemuan yang sangat berkenang, yaitu pertemuan perdana. Nah, kalau cerita ini ada orang yang menyimpulkan bahwa berarti Abu Bakar ini sama-sama Wahabi, maka silahkan. Adapun tuduhan itu yang diistilahkan dengan Wahabi kemudian dianggap sesat, maka kami serahkan dan kami kembalikan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami nggak mau ambil pusing, ya. Kami nggak mau juga menjelaskan, mendebat. Buat apa? Masih banyak orang yang mau belajar. Ya, daripada kita habis energi kita untuk apa? Menjelaskan kita berada di atas kebenaran, Wahabi demikian dan lain sebagainya. Baik, jadi kalau cerita ini kemudian menjadikan orang itu, oh berarti ini komplotannya, golongannya, sepaham dengannya, yaitu apa? Wahabi radikal dan lain sebagainya, maka kami serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tegaskan, memang kami bukan santri beliau. Ada murid-murid khusus beliau, orang-orang terdekat beliau, tapi kami tidak. Ya, kami bukan. Karena kami nggak mau mengaku-ngaku saya dekat Ustadz Fulan, saya adalah murid Ustadz Fulan dan lain sebagainya. Kalau terutama dengan tujuan seolah-olah kami benar-benar dekat. Karena banyak jamaah penyakitnya begitu, Pak. Oh, anak sering ketemu Ustadz Syafiq, sering anak ngobrol sama Ustadz Fulan dalam rangka bangga diri. Wa'iyadzubillah. Percuma para jamaah. Jangankan dengan Ustadz Fulan, Ustadz senior, syekh besar, bahkan keturunan Nabi sekalipun, kalau amalnya itu tidak baik, maka tidak akan menyelamatkannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang tidak baik amalnya, maka dia tidak akan terangkat dengan nasabnya. Itu ada hubungan nasab loh. Apalagi nggak ada hubungan nasab, ngaku-ngaku cuma dekat, saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya berada di tengah-tengah Ustadz Fulan. Itu bukan sebuah kebanggaan yang menjadi rekomendasi orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan bertanggung jawab dengan amal kita masing-masing. Ya, makanya ada sebuah ungkapan juga dari para ulama, orang yang hebat itu bukan orang yang mengatakan kana abi kada wa kada. Dulu bapakku begini, dulu bapak saya begini, dulu bapak saya seorang ulama, dulu dai dan lain sebagainya. Tetapi orang tersebut mengatakan ha anada, aku ini, saya ini saya. Ya, tidak membawa-bawa orang lain. Baik, beliau jadi sekaligus ini untuk menepis isu, karena ternyata ketika saya buat status yang alhamdulillah ramai dibaca dan ramai dibagikan dalam Instagram kami, ada yang menyatakan, oh iya saya pernah dengar isu Ustadz nggak akrab dengan Ustadz Yazid. Nah, sekaligus ini ya kami menepis isu seperti itu
maka kami sampaikan kebaikan-kebaikan Ustaz Yazid rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan jika ada orang yang menuduh yang tidak benar, maka dia akan minta maaf kepada Ustaz Yazid sudah terlambat, karena beliau sudah wafat. Mau bagaimana dia minta maafnya kepada beliau? Demikian pula kepada para asatidz yang lainnya. Kami ulang ini, kepada saya, kepada siapapun yang pernah digunjingi, yang pernah digibahi, yang pernah dijatuhkan kehormatannya, apalagi difitnah dengan fitnah-fitnah yang di luar akal. Contohnya salah satunya, pernah ada orang yang bilang, oh, Ustaz gak suka dengan Ustaz Yazid. Subhanallah, ana digandeng tangannya oleh beliau di depan rumahnya, dinasihati layaknya seorang ayah kepada anaknya. Lama, lebih hampir sejam, ngobrol berdua, Masya Allah. Dan dihadiahi buku oleh beliau. Saya lupa bawa bukunya. Ya, kalau nggak suka, kalau tidak sejalan dalam masalah akidah, manhaj, maka buat apa saya datangi? Bahkan demi Allah, sebelum kami memulai kajian di Bogor itu, ustadz yang paling kami pertama sowan, Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kenapa demikian? Karena yang menjadi landasan kami datang kepada beliau, pertama karena beliau senior, yang kedua karena beliau pendahulu dakwahnya. Maka kami yang al-faqir, yang kecil ini, yang junior ini, pendatang baru ini, sebagai wujud sebagai seorang penuntut ilmu dan dai pendatang, maka etikanya, adabnya adalah apa? Meminta nasihat atau izin kepada beliau. Kami tidak katakan wajib, Pak. Ada ustaz datang ke kota fulan, maka izin dulu, wajib enggak? Tapi etikanya, Ustaz, ana diundang untuk mengisi di kota ini, maka mohon maaf kami izin untuk dakwah di sini. Itu etika, Pak. Itu etika. Makanya demikian pula kami wasiatkan kepada para panitia, ya, yang kadang ingin undang Ustaz Fulan, etikanya demikian. Etika, ini hanya sebagai etika untuk menjaga hubungan humanis, ya, antara hati manusia dengan manusia yang lainnya. Maka kami langsung datang, ya. Saat itu belum ada yang kenal kami, nggak ada yang kenal Abu Bakar Al-Akhdari, nggak ada, kecuali 2, 3, 4, 5 orang saja. Apalagi dalam dunia dakwah banyak yang menjadi saksi bagaimana kami memulai dakwah, ya, hanya dengan 3, 4, 5 orang saja. Maka datang saya kepada beliau di musolanya, saya sampaikan hajatnya, Ustaz, saya mau mulai kajian di Bogor, ya, di Masjid Al-Ikhlas Tegalega, maka saya minta nasihat. Maka beliau sampaikan, ya, antum mulai dengan akidah dan lain sebagainya. Singkat cerita demikian, ya. Maka kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarganya tabah, keluarganya diberikan ganti yang lebih baik, keluarganya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah sunnah, sehingga bisa manfaatnya tersebar luas kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita, salah satunya buku itu ingin kami kaji karena beliau hadiahi langsung kepada saya, karena ingin kami mudah-mudahan Allah pun balas dengan yang serupa ketika kami wafat nanti. Barangkali ada kebaikan-kebaikan yang kami sampaikan dengan ikhlas dan ada orang yang melanjutkan, yang punya tongkat estafet dakwah dilanjutkan. Karena kami ingat dengan sebuah kaidah, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu akan tergantung jenis perbuatan amalnya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah akan ada orang lain juga yang berbuat baik kepada kita, ya. Baik. Semua jangan lupa semua kontak Bapak. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tahu, ya, sedikit tentang beliau. Waktunya habis dalam ibadah kepada Allah, dalam menulis karya-karya, dan ini menjadi motivasi kami juga untuk memulai lagi untuk menulis buku-buku. Insyaallah taala, semoga Allah mudahkan, ya. Karena yang salah satu dari amalan-amalan yang akan menjadi jariah, apa kata Nabi? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah kitab-kitab karya yang dikarya. Ya, kita bisa mengenang Imam Nawawi, kenapa? Ada kitabnya.
Kita nggak lihat fotonya, Pak. Kita nggak pernah selfie dengannya. Jadi kenang-kenangan yang dipajang, tidak. Tapi ilmu yang bermanfaat ini, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya, ilmu yang bermanfaat. Ya, maka ini motivasi besar ya. Dan sampai tuanya, masya Allah, sampai usia sepuhnya, senantiasa mewasiatkan kepada para penuntut ilmu, terkhusus dai-nya, jangan kurang dari 4 jam baca sehari. Minimal sekali berapa? Kata beliau 2 jam baca dalam sehari. Walaupun kami masih pemalas untuk itu. Wasiatnya belum kami bisa taati. Tapi ini wasiat yang sangat agung. Nah, apalagi para jamaah yang tidak, maaf ya, yang tidak bergelut di dalam bidang dakwah, nggak pernah mondok, nggak pernah kuliah agama syar'i, maka harus lebih banyak lagi itu sebetulnya. Kenapa PR-nya masih banyak? Karena orang itu ibadah. Karena seorang itu ibadah kepada Allah, dasarnya harus apa? Ilmu. Seorang beribadah kepada Allah, dasarnya harus ilmu. Maka bagaimana dia akan mengenal Allah tanpa ilmu? Maka bagaimana dia akan beribadah kepada Allah tanpa ilmu? Ini dasar utamanya, ya. Baik. Para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan masuk pembahasannya dalam pembahasan kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ke-30 ya. Waktunya sebentar lagi. Nanti kita akan bersama dengan Salim ya insyaallah. Dan insyaallah modelnya tanya jawab. Jadi nanti saya sampaikan, beliau jawab. Dan silahkan nanti di tengah perjalanan penyampaian ada yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung nanti insyaallah ya. Saya tanya dulu sampai mana beliau. Baik, kita bacakan terlebih dahulu para jemaah. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah farda faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Jadi ada perkara-perkara yang memang sifatnya mencapai derajat apa? Wajib, maka jangan diabaikan karena wajib. Namanya wajib itu apa? Kalau kata orang Sunda, wajibun kuduun. Kalau wajib berarti apa? Kudu dilaksanakan. Ya ada domahnya ya, dematain wajibun kuduun. Jadi kalau sudah wajib, mau nggak mau harus dilaksanakan. Nggak ada pilihan lain. Beda dengan sunnah, nggak dosa ditinggalkan. Kemudian Allah menetapkan adanya batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Ya pagar itu kan batas tuh. Maka kalau pagar aja jangan dilampaui. Dan Allah mengharamkan perkara-perkara, jangan dilanggar, jangan diterobos. Dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai bentuk kasih sayang rahmat dari Allah. Ingat, kalau Allah mendiamkan sesuatu, enggak menetapkan wajib, enggak menetapkan anjuran sunnah, maka apa? Itu sebagai bentuk kasih sayang. Bukan karena Allah lupa menyampaikan,
Bukan karena apa? Bukan karena lupa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jangan dicari apa yang ini nggak wajib, nggak sunnah, nggak haram, tapi didiamkan oleh syariat, maka jangan dicari. Karena itu adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi di sini jangan disalahpahami, Pak ya. Oh, saya nggak tahu nih hukumnya. Nah, jangan dicari kata Rasul. Nah, itu antum yang nggak tahu, bukan Allah yang mendiamkan hukum itu. Ya, jadi bedakan antara pemahaman tersebut. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Hadis ini yang pertama berkaitan dengan kewajiban. Perkara-perkara yang wajib dalam Islam itu sangat banyak. Terutama apa? Rukun Islam. Kemudian rukun iman sebagai bentuk imannya. Akan rukun Islam dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Kemudian di luar itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, ada yang namanya birrul walidain, silaturahim. Ya, banyak perkara-perkara yang wajib. Memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, itu hukumnya apa? Wajib, bukan anjuran. Dan tidak terhingga. Banyak maksudnya perkara-perkara yang wajib. Maka jangan kalian abaikan, kalian alaikan. Maksudnya apa? Jaga, ilmui apa saja yang wajib. Karena kalau tidak kita ilmui, berarti kita akan mengabaikan perkara wajib tersebut. Dan siapa yang mengabaikan perkara yang wajib, maka dia berdosa. Karena dia mengabaikan perkara yang wajib. Baik, demikian yang kedua. Allah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Di dalam bahasa Arab itu kan kalimatnya wa hadda hududan. Al-had itu dalam bahasa Arab artinya secara bahasa al-mana', pelarangan, larangan. Kenapa? Karena kalau orang sudah dibatasi, ini berarti daerah terlarangnya. Ya, kita kan punya rumah, Pak, punya apa? Punya pagar untuk membatasi kan? Berarti kan dilarang kita untuk masuk pagar tersebut tanpa izin. Orang lain terlarang masuk pagar tersebut tanpa izin. Batasan bangunan juga sama demikian. Gak boleh orang ngambil tanah itu, hak tanah tersebut, kecuali diizinkan. Ya, makanya artinya al-had itu adalah al-mana'. Orang itu terlarang untuk melampaui batasan tersebut. Adapun dalam istilah al-had atau batasan-batasan itu artinya apa? Yaitu batasan-batasan Allah yang wajib dan yang haram. Batasan-batasan Allah itu dalam istilah artinya adalah al-wajibat wal muharramat, yang wajib-wajib dan yang haram. Sehingga yang wajib itu adalah batasan Allah yang jangan dilampaui. Ya, artinya apa? Dikerjakan. Wal muharramat, sedangkan yang haram itu batasan Allah yang jangan didekati. Jadi yang wajib jangan diabaikan, artinya kerjakan. Sedangkan yang haram itu batasan Allah yang jangan didekati. Baik, sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah adalah hukuman-hukuman syar'i, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Seperti apa? Hadduz zina, perhatikan bahasa Arabnya. Hadduz zina ar-rajam. Batasan atau hukuman zina bagi orang sudah menikah, zina kemaluan adalah apa? Dirajam. Haddus sariqah,
batasan mencuri, berarti apa di sini arti batasan di sini? Apa tadi? Hukuman. Tadi kan ada batasan, maksudnya apa? Jangan dilampaui. Artinya apa? Yang wajib atau yang haram. Tapi ada yang mengatakan had ini, hudud, artinya adalah hukuman secara syariat. Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangan. Maka dikatakan haddus sariqah. Ya. Kemudian misalnya had al-qatl, hukuman dari membunuh apa? Al-qisas, al-qatl lagi, dibunuh lagi. Dan yang seterusnya. Ya. Tetapi yang lebih tepat, batasan-batasan Allah itu, batasan-batasan syariat itu lebih umum, baik yang sifatnya wajib untuk diamalkan atau yang haram untuk tidak didekati. Ya. Itu yang lebih tepat. Sebagaimana kalimatnya para jamaah sekalian, yaitu di dalam surah Al-Baqarah juga. Ya, silakan dicatat ayatnya. Surat Al-Baqarah 229. Surat Al-Baqarah 229 dan 187. Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Itu di dalam Al-Baqarah 187. Adapun yang 229, maka Allah mengatakan tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah batasan Allah, jangan kalian melampauinya. Nah, jadi berdasarkan dua ayat ini, makna yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang dimaksud batasan berkaitan dengan kewajiban dan berkaitan dengan keharaman. Yang wajib untuk dikerjakan, yang haram untuk dijauhkan, ya, untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan kalian mengerjakannya, seperti minum khamar, judi. Kemudian apa? Menuduh wanita-wanita mukminah baik-baik dengan berzina, yang disebut dengan qadzaf, dan banyak perkara-perkara yang lainnya yang hukumnya dalam kategori haram. Setelahnya adalah, dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai wujud kasih sayang Allah, bukan karena lupa, maka jangan kalian mencarinya. Yang dimaksud dengan mendiamkan artinya adalah Allah tidak berkata apa-apa. Yang dimaksud dengan mendiamkan artinya apa? Allah tidak berkata apa-apa, tidak mewajibkan, tidak juga mengharamkan. Ya, tidak diwajibkan, tidak juga diharamkan. Maka hukum asalnya apa? Boleh. Maka jangan kalian mencari-carinya, kalian membahasnya, kalian bertanya tentangnya. Ya, ini makna daripada hadis yang ke-20 dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Baik, kita bahas fawaidnya, faidah-faidahnya. Yang pertama, bahwasanya semua perkara berarti keputusannya kembali kepada siapa? Allah. Bahwasanya semua perkara Allah yang putuskan. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, boleh-boleh saja. Maka nggak boleh ada yang memutuskan kecuali siapa? Allah.
Makanya sebetulnya kalimat yang tepat ketika bicara fikih, oh ini menurut Imam Syafi'i haram. Yang mengharamkan siapa? Imam Syafi'i atau Allah? Allah. Imam Syafi'i berijtihad, berpendapat sesuai dengan kapasitas yang beliau pahami, ini hukumnya haram. Tapi jangan ini diharamkan Imam Syafi'i. Yang mengharamkan mewajibkan hanya siapa? Allah. Paham ya? Jadi ini menurut Imam Syafi'i berdasarkan dalilnya ini adalah haram. Atau misalnya wajib atau sunnah atau makruh dan lain sebagainya. Tapi yang menetapkan halal haram itu siapa? Hanya Allah, nggak ada imam mazhab. Ya, karena semua perkara keputusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya. Maka tidak ada orang yang mampu, yang boleh mewajibkan sesuatu apa yang tidak Allah wajibkan, mengharamkan sesuatu apa yang tidak Allah haramkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ini agar kita tambah wawasan ya. Apa bedanya antara fardu dengan wajib? Ada yang tahu apa perbedaan antara fardu dengan wajib? Dapat hadiah. Ini gelas taib second. Apa bedanya antara fardu dengan wajib? Wajib ain, fardu ain. Apa bedanya istilah fardu dengan wajib? Nggak ada bedanya. Ditanya apa bedanya, ada yang jawab nggak ada bedanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa untuk hiburan aja Pak. Bagus, berarti jawabannya ini jawaban dari orang yang yakin berarti. Ustaz bilang apa bedanya, tapi saya yakin nggak ada bedanya. Berarti yakin gitu ya. Dalam satu sisi benar Pak jawabannya. Nggak ada bedanya bagi siapa yang meninggalkannya dosa. Yang meninggalkan wajib dosa, meninggalkan fardu dalam satu sisi itu betul nggak ada bedanya. Tapi ada perbedaan dari sisi apa? Istilahnya, dari sifatnya. Para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya kalau fardu itu catat ini ya, atau ingat, kalau nggak catat ingat nggak apa-apa. Bahwasanya fardu itu apa yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i pasti. Fardu itu ditetapkan oleh dalil yang pasti. Sifat dalil apa? Qat'i. Adapun kalau wajib itu dalilnya apa? Dhanni. Ya. Ini dalam satu dhann itu prasangka artinya. Nggak qat'i. Jadi fardu itu apa yang ditetapkan oleh dalil yang qat'i pasti, sedangkan kalau wajib tidak sebagaimana derajat fardu. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama berkata bahwasanya fardu itu apa yang ditetapkan oleh Quran, itu fardu hukumnya. Jadi perkara-perkara wajib yang ditetapkan dalam Quran itu apa? Fardu. Sedangkan yang wajib, yang derajatnya, yang perkara-perkara yang diwajibkan, yang ditetapkan oleh sunnah itu hukumnya apa? Wajib bukan fardu. Ini menurut sebagian ulama. Tapi ada ulama yang nggak sepakat dengan dua pendapat ini. Mereka mengatakan enggak, wajib fardu sama aja. Mau yang ditetapkan Quran wajib atau fardu, yang ditetapkan sunnah wajib atau fardu. Ya di antaranya Syekh Utsaimin enggak sependapat dengan dua pendapat ini. Kata beliau dua-duanya pendapat yang lemah. Tapi kan kami sampaikan ada ulama yang membedakan antara wajib dengan fardu. Namun secara umum fardu ya wajib ya fardu. Siapa yang meninggalkannya? Dosa. Begitu ya.
Baik, kemudian dari hadis ini kita bisa sampaikan kesimpulan bahwasanya berarti dalam Islam itu apa Pak? Dalam agama Islam itu terbagi hanya menjadi dua, wajib atau haram. Sisanya berarti boleh. Itu. Ya kalau kita bagi tiga, wajib, haram dan boleh. Tapi kalau syariat ini wajib atau ini haram. Itu dalam syariat atau dalam agama Islam. Baik, kemudian para jamaah sekalian, faedah yang lainnya, tidak boleh seorang itu melampaui batas dalam hukuman. Tidak boleh seorang itu melampaui batas dalam hukuman. Misalnya Pak, hukuman bagi pencuri. Ingat Pak, dalam Islam pencurian itu dipotong tangan, tapi itu ada nisabnya, ada batasan berapa. Tapi coba dalam hukum masyarakat Pak, orang nyuri sendal, nyuri ayam, habis Pak badannya Pak, gosong Pak, berdarah-darah, hitam-hitam, biru-biru. Orang yang nyurinya, koruptornya berapa? Miliar dan triliunan Pak, badannya makin kinclong. Subhanallah. Inilah kalau hukum Islam tidak diterapkan. Lihat Pak, orang Pak nyuri handphone, subhanallah, itu nggak boleh Pak, haram hukumnya Pak. Semua orang yang mukulin itu Pak sampai dia terzalimi, sekalipun itu adalah pencuri, tapi kalau melewati batas hukumannya, maka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bonyok ke sini, benjol sini, subhanallah. Ya. Maka lihat, ketika Allah menetapkan satu batasan, jangan dilampaui, termasuk dalam hukuman. Maka ini penetapan yang ditetapkan oleh syariat. Ya kan, syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Sama seperti orang yang berzina sudah menikah, zina kemaluan sudah menikah dengan zina kemaluan yang belum menikah. Karena saking kesalnya yang menghukum harusnya 100 jadi 200 cambukan misalnya Pak. Ya, misalnya seperti itu. Diasingkan setahun, diasingkannya 5 tahun dia Pak. Maka ini tidak boleh. Dalam syariat Islam, makanya dalam Islam ada apa? Hudud tadi. Jadi had itu berkaitan dengan yang haram, dengan yang wajib, dan berkaitan dengan apa? Atau batasan-batasan yang berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan oleh syariat. Baik. Masih banyak faedah-faedah lain, tapi barangkali ini kami cukupkan terlebih dahulu karena Ustadz sudah datang ya. Insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang, dan kita akan berikan kesempatannya kepada Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Salim Muhdar hafizahullahu ta'ala.